Istana Trowulan kini menjadi tempat hidup bagi dua orang bocah yatim piatu dari Pengging itu. Hidup tanpa adanya orang tua tentunya sangat berpengaruh terhadap kejiwaan mereka. Susah diatur karena kehilangan panutan kini sangat terasa. Kakek dan neneknya pun juga tidak akan tega untuk menghukum atau memarahinya. Maka wajar jika kasih sayang yang tanpa batas yang telah diberikan oleh Baginda kepada kedua cucunya itu mengikuti rasa iba terhadap mereka. Cobaan demi cobaan hidup rupanya masih saja akrab dengan kedua anak yang baru saja menginjak usia remaja itu. Baru beberapa tahun merasakan kasih sayang dari sang kakek, dua cucu kinasih ini harus kehilangan untuk selama-lamanya. Masih lekat dalam ingatan mereka iring-iringan pasukan dari Kediri yang datang menyerbu ibu kota Mojopahit. Adalah Raden Girindrawardana, raja muda yang konon masih keturunan dari Jayakatwang, musuh bebuyutan moyang Mojopahit sedari dulu, yang kemudian menggerakkan pasukan Kediri untuk merebut tahta kerajaan yang kian melemah seiring fisik Baginda yang kian uzur. 10 tahun Baginda Kertabumi memerintah, cukup lama bila dibandingkan dengan para pendahulunya yang hanya bertahta 2 atau 3 tahun saja. Bala bantuan tentara dari Kadipaten Demak yang didukung puluhan santri dari Ampel memang datang untuk membantu tentara Mojopahit dari serangan tiba-tiba itu. Namun mereka ternyata terlambat. Istana Mojopahit sudah senyap karena telah takluk oleh tentara Kediri, hingga mereka hanya mendapati sisa-sisa puing kekalahan. Tidak ada lagi tentara Kediri yang masih berada di Istana Trowulan. Raden Patah, sang Panglima Demak, adalah putra dari Baginda Prabu yang menjadi Adipati di Demak Bintoro. Ia hendak membantu Ramandanya bersama-sama mempertahankan ibu kota Mojopahit dari serangan kaum pemberontak. Dengan didampingi bala tentara santri, Raden Patah yang merupakan paman bagi Kebo Kenongo dan Kebo Kanigoro hendak berjuang membela Ramandanya. Namun rupanya Tuhan berkehendak lain, sehingga mereka hanya menjumpai Istana Mojopahit yang telah ditinggalkan oleh musuh-musuhnya. Akhirnya bala tentara Demak dan santri Ampel itu pulang dengan tangan hampa. Baginda sendiri juga telah tidak ada di istana. Dari cerita yang didapatkan dari salah seorang pelayan istana, Baginda sebenarnya tidak disakiti oleh Raja Girindrawardana. Prabu Kertabumi malah kemudian dipersilakan tinggal di Istana Trowulan, namun sudah tidak lagi menjadi raja. Baginda kini telah menjadi bawahan Girindrawardana yang mengangkat dirinya menjadi Raja Mojopahit dan bergelar Prabu Brawijaya VI. Dialah yang kemudian memindahkan ibu kota ke Kediri, tempat ia bertahta sebelumnya. Prabu Kertabumi memang sehat tanpa luka, namun kata-kata hinaan dari Girindrawardana laksana sayatan pisau tajam yang pedihnya melebihi tusukan tombak atau sebuah tikaman pedang. Andai Girindrawardana membunuhnya, itu akan lebih membuatnya terhormat dan mati dalam damai. Namun ternyata luka karena penghinaan lebih-lebih dari musuh bebuyutan moyangnya tanpa ia bisa membalasnya terasa lebih menyakitkan dari puluhan kali kematian sekalipun. Baginda Prabu merasa tertekan jiwanya hingga sakit batinnya. Ia lebih memilih mengasingkan diri menjalani hidup sebagai pertapa suci demi meraih kedamaian dan kesempurnaan hidup, dan kemudian ia pun meninggalkan istri dan kedua cucunya itu demi menghapus luka menganga yang sangat sulit untuk ia sembuhkan. Berdasar pada penuturan seorang pelayan istana, setelah tragedi penyerangan itu, Baginda memang memilih keluar istana dengan didampingi istri, dua cucu dari Pengging, dan beberapa pengawalnya. Mereka menginap beberapa hari di rumah salah satu pengawal setianya. Baginda ingin mengasingkan diri tanpa mengajak siapapun. Adinda Permaisuri,
Takdir yang maha kuasa jugalah yang pada akhirnya memisahkan raga kita berdua melalui perantauan peristiwa yang menyedihkan ini. Izinkan aku untuk melepaskan semua beban batin yang menyiksa dalam benakku. Aku ingin menjalani hidup sebagai seorang bertapa di gunung yang sunyi. Aku ingin berteman dengan hawa sejuk gunungan untuk memuja pada Yang Widi. Baginda bertitah kepada istrinya sebelum menaiki tandu yang akan membawanya pada sebuah pengasingan di malam hari yang gelap dan senyap, sebagaimana istana Trowulan yang sudah kehilangan sebagian penghuninya. Tetapi Baginda, bukankah lebih baik kalau kita terus bersama membesarkan dua cucu kita ini? Menurut saran saya, Kanda Prabu mencoba untuk memasuki apa yang saya jalani, yaitu jalan Islam, Kanda. Hamba yakin Kanda Prabu akan bisa mendapatkan kedamaian dan juga melupakan semua luka ini. Prabu Kertabumi hanya tersenyum dengan getir. Tidak, Dinda Ratu. Sedari awal perkawinan, kita memang sudah berbeda busana dalam ajaran keyakinan. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah, karena kita sama-sama menghargai dan mengetahui kebenaran keyakinan yang kita jalani. Dinda tahu, hatiku sangat membenarkan Islam yang engkau anut. Bahkan tidak hanya sekali, aku bertukar rasa dengan Ananda Rahmat dalam hal ajaran Islam. Aku pun membenarkan setiap ujaran yang ia sampaikan. Namun aku tetap ingin berada di dalam jalan Buddhaku, karena ini adalah jiwaku yang membuatku lebih nyaman dalam meniti kebahagiaan hidup. Kini aku telah uzur. Sudah masanya bagiku untuk menyepi guna mendapatkan kesempurnaan. Biarlah patah putra madumu yang nantinya akan meneruskan jejak langkah leluhur Mojopahit, meskipun dalam tatanan baru yang bernama Islam. Engkau harus ikhlas, Dinda. Aku sudah memiliki firasat sejak lama bahwa putraku itu nantinya yang akan menggantikan peran dari Mojopahit. Sementara engkau sendiri, Dinda Ratu, pergilah ke Ampel Dinta dan menetaplah di sana. Tinggallah bersama dengan kemenakanmu, Raden Ali Rahmat. Bawalah dua cucu kita dari Bengging ini. Sampaikan pesanku kepada Ananda Rahmat, juga kepada para wali muda lainnya, untuk menjaga dua anak itu dengan baik, mendidiknya dengan kesungguhan, dan memperlakukannya dengan penuh cinta kasih, sebagaimana putra atau kerabat mereka sendiri. Baiklah, Kanda. Kalau itu sudah menjadi keputusan, hamba akan menuruti titah dari Kanda. Hamba akan menyampaikan pesan Kanda ini kepada Anda dan Sunan Ampel, dan juga kepada wali muda lainnya. Ya, itu adalah harapanku. Dinda, tidak usah kau tangisi perpisahan raga kita ini, karena jiwa kita akan terus selalu bersama, Dinda. Biarlah aku menggapai kesempurnaan hidup dengan jalanku ini, dan tetaplah engkau pada jalanmu demi kesempurnaan hidupmu, Dinda. Kanjeng Ratu Andorowati bersujud dan memeluk kaki Baginda dengan tangis yang tidak dapat ditahannya. Setengah abad ia mendampingi suaminya dalam suka ataupun duka. Kini ia harus merelakannya untuk pergi
demi sebuah cita-cita hidup yang diyakininya sangat mulia. Sebuah pelukan cinta disertai kecupan hangat mengiring kepergian Baginda Prabu menuju tempat pengasingan yang dipilihnya sendiri untuk menjalani topo brotonya. Moksa menuju alam nirwana yang penuh kedamaian. Tandu yang membawa jasmani Baginda Prabu kini semakin menjauh hingga akhirnya lenyap ditelan oleh kegelapan malam. Kanjeng Ratu Dewi Andorowati masih tetap berdiri mematung, memastikan bahwa sudah tidak ada lagi satu titik pun gambaran tubuh Baginda pada kelopak matanya. Beberapa bulir air kini menuruni pipi keriput yang terlihat masih sangat cantik itu. Satu demi satu langkah berat ia ayun menuju peraduan dua cucunya, memaparkan apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya dengan tetap merahasiakan kepergian Baginda agar kedua cucunya itu tidak tertekan. Ada waktu yang tepat untuk menceritakan semua ini kepada mereka, namun hal itu tidak sekarang. Mengasingkan diri untuk mendapatkan ketenangan batin adalah alasan aneh bagi anak seusia 15 tahun dan 13 tahunan. Dan tentunya mereka akan terus mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan susulan. Kanjeng Ratu Andorowati saat ini sedang kehilangan selera untuk menjawab setiap pertanyaan dari cucunya yang berkaitan dengan kakek mereka. Pada keesokan pagi harinya, Ratu Andorowati bersama dengan kedua cucu dari Pengging itu pergi menuju ke arah timur, menuju Ampel Denta dengan diiringi para pengawal berkuda dan pasukan jalan kaki. Tentu saja dengan mengikut sertakan para wanita penghuni keputrian lainnya. Sebuah kereta istana membawa sang permaisuri Baginda Prabu yang sudah nampak uzur itu dengan didampingi dua remaja yang duduk menggelayut manja di samping kanan dan kirinya. Ratu Andorowati memilih Kanjeng Sunan Ampel, sang kemenakan, sebagai tempat berlabuh sebagaimana pesan dari Baginda Prabu mereka. Menghabiskan sisa umur secara terhormat dan bersahaja di sana sambil mengamalkan ajaran Islam yang selama ini kurang maksimal ia tekuni lantaran kondisi dirinya sebagai pendamping laki-laki yang menempuh jalan Buddha. Derap tapal-tapal kuda berirama menyusuri jalan raya yang menghubungkan kota Mati Trowulan dengan pelabuhan Surabaya yang ramai. Tatapan mata Kanjeng Ratu tidak pernah terlepas dari kedua cucu tercintanya. Namun ingatannya kini melayang kepada putra keduanya yang tengah berada di Madura. Ia kini menjadi adipati di sana, menggantikan Arya Baripin yang kini telah menjadi mertuanya. Aku akan menyuruh Lembu Peteng untuk datang ke Ampel dan meminta anak-anaknya untuk ikut belajar agama kepada Ananda Sunan Ampel. Gumam sang ratu di dalam hatinya. Aku ingin selalu dekat dengan semua cucuku. Perjalanan itu bagaikan sebuah pelarian saja, sepi tanpa suara kecuali dua bocah remaja yang masih senang-senangnya bercanda satu sama lain. Para prajurit pengawal pun kini laksana patung tanpa mulut. Mungkin mereka masih menyimpan gundah karena kekalahan dari prajurit Kediri belum lama berselang. Para dayang dan emban abdi dalam keputrian pun juga kehilangan selera untuk berbincang. Perempuan muda dan tua yang duduk di dalam kereta terpisah itu seakan sedang melakukan topong bisu. Naluri kewanitaan mereka yang suka berbicara kini telah lenyap seketika. Seharian penuh rombongan kecil ini menyusuri jalanan tanah dan akhirnya mereka pun tiba di pesantren Ampel Denta menjelang pagi. Andai saja mereka tidak banyak beristirahat di jalan, tentulah perjalanan itu akan lebih cepat. Namun ucapan syukur akhirnya keluar juga dari mulut-mulut letih mereka setelah mereka kini berhasil menjejakkan kaki di bawah pepohonan rindang di depan gerbang Padepokan Sunan Ampel. Sebuah upacara kecil dilakukan oleh Kanjeng Sunan beserta dengan para santri untuk menyambut bibi uanya tersebut. Nyanyian sholawat Nabi didendangkan dengan ekspresi yang riang mengiring kedatangan rombongan itu. Lalu dengan diikuti alunan tembang-tembang Jawa yang terdengar syahdu
hingga menggusur suasana gundah yang mereka rasakan selama perjalanan mereka. Assalamualaikum. Selamat datang di Ampel, Bibi Ratu. Waalaikumsalam. Terima kasih anakku Rahmat. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Kami semua baik, Bibi. Benar, Bibi Ratu. Mari kita masuk. Istri Sunan Ampel kini mempersilahkan Kanjeng Ratu untuk masuk ke padepokan yang sejuk dan rindang itu. Bibi, saya mohon maaf karena terlambat saat membantu Mojopahit dari serangan Kediri. Perjalanan dari Demak ke sini teramat jauh dan juga memakan waktu yang lama. Tidak apa-apa, anakku. Aku maklum atas semua itu. Lagi pula, Demak kan belum seberapa besar untuk dapat mengalahkan musuh dari uakmu itu. Ini memang takdir yang harus kita terima dengan lapang hati. Benar, Bibi. Gusti Allah pasti telah merencanakan ini semua. Kita hanya bisa ridho menerimanya. Mereka kemudian memasuki pesantren Ampel Denta. Dua kakak beradik, Kebo Kanigoro dan Kebo Kenongo, ikut serta di belakang sang nenek seakan tidak mau lepas darinya. Beberapa pengawal mengistirahatkan badan mereka yang letih selepas menempuh perjalanan yang cukup lama meskipun sebenarnya tidak terlalu jauh. Dari sini pula para pengawal itu akan menentukan sikapnya, apakah akan memulai hidup baru sebagai santri di Ampel ataukah pulang ke kampung halaman mereka karena Mojopahit sudah tidak ada lagi lantaran telah ditinggalkan oleh tuannya. Sementara itu, pesantren Ampel Denta berdiri megah di sela-sela rimbunan pohon. Kondisinya sangat berbeda jika dibandingkan dengan saat pertama kali dijejaki oleh kaki-kaki calon santri utama cikal bakal penghuninya sekitar 4 windu sebelumnya. Saat itu, Ali Rahmatullah yang juga dikenal dengan nama Raden Rahmat, kemenakan Kanjeng Ratu Dewi Antorowati, diberi hadiah oleh Baginda Prabu berupa tanah perdikan di daerah yang dipenuhi rawa, tepatnya di pinggir pantai Surabaya, sebelah selatan kota Gresik yang terlebih dulu tumbuh sebagai kota niaga. 300 keluarga telah diperintahkan oleh Baginda Prabu untuk membantu Raden Rahmat membuka lahan baru dan menjadikannya sebuah hunian yang nyaman untuk mengasuh para putra dan menjalani kehidupan baru mereka. Dengan gotong royong, mereka bekerja keras, memeras tenaga untuk membangun rumah dan membuka lahan pertanian, hingga jadilah kini kota Ampel yang ramai oleh kunjungan para saudagar atau para musafir yang singgah di kota pelabuhan ini. Raden Rahmat sendiri adalah putra ulama besar Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang tiada lain adalah adik ipar dari Kanjeng Ratu Andorowati. Raden Rahmat menyebarkan agama Islam di Ampel dengan cara yang bijaksana tanpa paksaan, serta menyesuaikan dengan adat istiadat setempat dengan tanpa mengurangi kemurnian ajaran sebagaimana aslinya. Nama besar Raden Rahmat telah membuatnya disegani dan mendapatkan julukan Kanjeng Sunan Ampel. Kini, Kebo Kanigoro dan Kebo Kenongo, dua cucu Kanjeng Ratu yang masih remaja itu, telah berdiam di sana. Mereka menjadi santri di bawah bimbingan Kanjeng Sunan Ampel sang paman. Tiada lama berselang, dua cucu kecil Kanjeng Ratu itu juga tiba dari Madura. Mereka adalah putra dari Adipati Lembu Peteng, putra kedua Kanjeng Ratu yang tiada lain adalah adik dari mendiang Ratu Pembayun yang diajaknya serta untuk belajar ilmu agama di Ampel Denta. Selama beberapa hari, Lembu Peteng berada di pesantren Ampel Denta. Ia menemani sang ibundanya dan dua kemenakannya serta dua putranya di sana. Jarak yang amat dekat antara Ampel dan Madura yang hanya dipisahkan oleh Selat Madura yang sempit membuat Lembu Peteng tidak mengalami hambatan yang berarti untuk sesering mungkin mengunjungi Ampel Denta.
betapa besar cinta Lembu Peteng kepada Kanigoro dan Kenongo sang kemenakan yang sudah sebatang kara, layaknya ia mengasihi putranya sendiri. Sementara itu di bangsal pesantren, Ratu Antorowati mulai menikmati kehidupan baru dalam pesantren. Ia merasa betah tinggal bersama dengan sang kemenakan di Ampel. Tidak ubahnya di rumah sendiri, ia menemukan keluarga baru sesama perantau dari Campa yang kini menyatu kembali dalam satu ikatan keluarga. Ger, putraku Rahmat, Kanjeng Ratu kini berkata kepada kemenakannya. Saya Bibi Ratu. Aku berharap Angger Sunan Ampel sudi untuk mengasuh kemenakan-kemenakanmu itu dengan baik. Terlebih kepada cucuku berdua dari Bengki, yaitu Kebu Kanigoro dan Kebu Kenongo, yang sudah menjadi yatim piatu dari anak-anak. Ini adalah pesan dari Baginda Prabu kepadaku untuk disampaikan kepada para wali, sesepuh, dan para penghulu agama yang mulia. Baginda teramat kasih kepadamu, Ger. Beliau menganggap dirimu layaknya putra kandungnya. Saya tahu, dan saya menyadari hal itu, Bibi. Memang patut kita sayangkan. Sampai sepuh pun, Baginda tetap belum bisa sudi untuk melepas baju budanya dan memakai syariat Islam. Namun itu tidak berarti bahwa Baginda tidak mengetahui kebenaran agama yang kita anut. Sedari pertama kali bertemu, aku sudah merasakan bahwa Kanjeng Prabu juga membenarkan agama yang kita jalani. Beliau tidak pernah melarangku untuk menunaikan kewajibanku sebagai umat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Benar, Bibi Ratu. Saya sendiri juga tersanjung manakala diminta beliau untuk membantu mengajari akhlak dan juga perilaku masyarakat di Trowulan 5 minggu yang lalu. Saat pertama kali saya menginjakkan kaki di bumi Jawa ini, saya diberi kebebasan untuk menyebarkan agama Islam, meskipun beliau sendiri masih berkeyakinan Buddha, asalkan tidak disertai paksaan dan kekerasan. Malah, ayahanda Baginda saat itu juga memberikan hadiah berupa tanah Ampel ini. Sungguh, Bibi, jasa-jasa beliau tidak akan pernah saya lupakan selama hayat. Semoga beliau tenang dalam tabah beratanya, mendapatkan kesempurnaan sebagaimana yang diharapkannya. Semoga demikian, Ger. Pesan Baginda juga, tolong cucu-cucu yang masih belia ini dididik dengan ajaran agama sedari kecil, agar kelak mereka menjadi manusia yang pinandito ketika dewasa, tahu kebenaran dan juga tahu kesejatian, hingga tiada tersesat dalam kehidupannya. Insya Allah, Bibi, saya akan mendidik semua kemenakan saya ini dengan baik. Semoga saja Gusti Allah meridhoi niatan suci ini. Amin. Kanjeng Ratu, beberapa hari lagi saya akan kedatangan beberapa tamu, yaitu para anggota Dewan Wali dan beberapa orang penting dari Kadipaten Demak Bintoro, termasuk menantuku Fatah. Posisiku sebagai Dewan Ketua Wali memaksaku untuk memimpin musyawarah, menentukan arah ke depan bagi Demak. Dan dari pembicaraan awalku dengan beberapa wali, juga dengan menantuku Fatah, Demak Bintoro nantinya akan berdiri sebuah kesultanan yang berasaskan ajaran Islam. Ini adalah kesempatan bagus untuk memulainya, Bibi. Mengingat Mojopahit sudah tidak ada lagi. Dan anggaplah Demak nantinya sebagai penerus dari Mojopahit.
Kanjeng Ratu hanya terdiam sambil ia menganggukkan kepalanya. Nampaknya ia kurang berminat dengan isi pembicaraan itu. Entah apa yang ada di dalam benaknya. Mungkin saja ia masih teringat dengan madunya yang kini tinggal di Palembang, yaitu Ratu Syubanci yang amat dikasihi oleh Baginda Prabu semasa masih menjadi selir. Perasaan cemburu itu tiba-tiba saja muncul kembali meskipun dalam nuansa yang berbeda. Itu adalah masa lalu dan tidak perlu diperpanjang lagi. Anak dari madunya itu kini sudah dewasa dan malah kini menjadi bagian dari keluarga besarnya, menjadi menantu Sunan Ampel kemenangannya sendiri. Ia harus mengubur dalam-dalam semua kenangan pahit di masa lalunya, termasuk peran dirinya saat menyingkirkan madunya tersebut dari Mojopahit, hingga akhirnya terdampar di Palembang menjadi istri dari Adipati Arya Damar. Sementara itu di halaman belakang, seorang remaja laki-laki tanggung sedang asik bermain dengan kambing yang tengah lahap memakan dedaunan nangka. Bukannya mengaji seperti santri-santri yang lain. Kanjeng Sunan hanya geleng-geleng kepala saja melihat tingkah dari kemenakannya itu. Andai saja ia bukan cucu dari Bibi Ratu, tentu kemarahannya akan ia ungkapkan secara lisan kepadanya. Perhatian yang berlebihan dari Ratu kepada cucunya ini berdampak kurang baik. Terbukti Kebo Kenongo suka menuruti kemauannya sendiri, sulit diatur. Kakaknya juga tidak jauh berbeda. Ia malah jalan-jalan keluar pesantren sendirian, entah apa yang dilakukannya. Cucu sulung Baginda Kertabumi ini memang pendiam dan lebih suka menyendiri. Ger Kenongo, bos sudah mainnya. Ayo ngaji sana. Nanti pamanmu marah. Nenek Ratu menyuruh Kebo Kenongo untuk berhenti bermain-main dengan kambingnya. Sekedap, Eyang. Sudah, Ger. Diteruskan nanti saja mainnya. Sekarang ngaji dulu sana. Nggih, Eyang. Dengan muka cemberut lantaran kesenangannya direnggut, Kebo Kenongo ini beringsut dari tempatnya dan melangkah malas menuju aula pesantren untuk mengikuti pelajaran membaca Al-Quran. Ia malas jika harus bergabung dengan anak-anak yang usianya jauh di bawahnya, berkisar antara 7 sampai 10 tahunan. Ia yang sudah berusia 13 tahun tentu saja menjadi santri yang paling besar di kelas itu. Itu yang membuatnya enggan mengaji atau belajar membaca Al-Quran. Di tempat belajar, ia menjadi kurang bersemangat, bahkan menyepelekan, sehingga guru yang mengajarinya pun ikut-ikutan sewot dibuatnya. Hanya kedudukannya sebagai kemenakan dari Kanjeng Sunan Ampel dan cucu dari Kanjeng Ratu sajalah yang membuat sang guru ngaji itu menahan diri untuk tidak meluapkan kejengkelannya. Berbeda ketika pelajaran akidah tauhid, Kebo Kenongo dan lebih-lebih Kebo Kanigoro akan sangat serius mengikutinya. Rupanya keduanya memiliki minat yang sama, namun sang kakak lebih memiliki bakat dan minat yang lebih besar dalam pelajaran ini. Kebo Kenongo ikut bersemangat saat mengaji masalah tauhid lebih karena terpengaruh oleh kakaknya saja. Satu-satunya pelajaran yang membuatnya senang dan penuh minat hanyalah bela diri dan olah kanuragan. Ia sangat menonjol dalam bidang ini melebihi anak-anak seusianya. Bahkan seringkali kemampuannya melebihi santri-santri yang lain yang usianya di atas dirinya. Dua saudara yang berbeda minat, Kebo Kanigoro mewarisi bakat dari ibu dan kakeknya, yaitu Baginda Kertabumi yang lebih suka tenggelam dalam olah rasa dan meditasi. Andai saja Baginda Prabu memiliki bakat yang kuat dalam hal olah kanuragan dan juga tata negara, tentu Mojopahit tidak akan jatuh ke tangan Raja Girindrawardhana. Namun itulah takdir yang sudah menjadi keputusan dari Gusti Yang Maha Kuasa. Ia memberikan jalan bagi agama Islam untuk berkembang lebih luas serta menyempurnakan ajaran yang sudah ada sebelumnya di bumi Jawa. Sementara sang adik, yaitu Kebo Kenongo, mewarisi sifat dan bakat dari Ramandanya yang cerdas, kuat, dan suka dengan ilmu bela diri. Kanjeng Sunan Ampel adalah seorang pendidik yang bijaksana. Ia tidak akan memaksakan sesuatu kalau memang tidak disukai oleh muridnya.
pun demikian dengan kedua santri dari Pengging itu yang lebih suka pada dunianya masing-masing. Apapun yang dilakukan Kanjeng Sunan hanyalah mengarahkan dan juga memberikan bekal kepada keduanya agar kelak tetap berpegang pada prinsip agama Islam. Jangan sampai kegemaran dan minat mereka justru akan menyesatkan hidup mereka sendiri.